Tiba saatnya yang dinanti-nantikan adalah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Mumuy Abdul Mukti Sarjana Pendidikan, yakni juara aksi Indosiar 2015 dari Lampung. Marilah kita mendengarkan mau'izatul hasanah ini karena ilmu agama adalah sebagai modal kita dalam mengumpulkan amal-amal di dunia sebagai bekal di akhirat kelak. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Rabbi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumuy salam sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salam Mumuy dengan ikhlas masuk surga. Yang jawab salamnya nggak ikhlas mudah-mudahan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Faqala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Supaya kelihatan, maaf bapak-bapak, Mumuy larinya ke ibu-ibu. Sebab kenapa? Tadi Mumuy datang bersama para sepuh, para yai, ada emak-emak yang ngomong, ya Allah ustadznya cilik tenang. Yang mulia, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Darul Quran, yang mudah-mudahan senantiasa beliau selalu dalam muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan panjang umur, dan mudah-mudahan beliau memberkahi kita semuanya, amin ya rabbal. Para asatid, para dewan guru yang Mumuy muliakan, khususnya para asatid, para dewan guru Pondok Pesantren Darul Quran yang Mumuy ta'zimi, yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang Mumuy muliakan para pejabat, para pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa atau Bapak Lurah yang Mumuy muliakan, Bapak Kapolsek, Bapak Babin Katipmas yang Mumuy muliakan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu yang Mumuy muliakan, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon jenazah yang Mumuy muliakan. Dan tak lupa beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Darmawi dari Kayu Agung sebagai pengantar menjembatani untuk hadir di Pondok Pesantren Darul Quran yang Mumuy muliakan. Dan tak lupa Bapak KUA yang Mumuy muliakan, Bapak Penghulu yang Mumuy muliakan, dan jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang Mumuy muliakan, para santri, santriwan, santriwati, terkhusus teman-teman Mumuy itu yang kecil-kecil, yang alhamdulillah malam ini malam pelepasan anak-anak TK dan anak-anak sekolah madrasah sanawiyah. Mumuy tahu malam ini acaranya anak-anak, makanya kenapa yang ceramah pun Masya Allah. Mudah-mudahan malam ini syukuran pelepasan para penghafal Al-Quran, antum semua ilmunya bermanfaat, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dua qari cilik. Ini memang malam ini serba cilik semua. Qarinya cilik, yang ceramahnya seneng banget kayaknya ibu. Masya Allah, mudah-mudahan putra putri kita menjadi anak-anak ahli Quran, amin ya rabbal alamin. Terusus yang Mumuy cintai, istri tercinta Mumuy, yang alhamdulillah di mana Mumuy pengajian, beliau selalu mendampingi Mumuy. Karena ada dua kekhawatiran. Pertama, khawatir ditarik ibu-ibu. Yang kedua, khawatir hilang di pengajian. Makanya didampingi sama beliau. Minta doanya supaya rumah tangga Mumuy sakinah mawaddah warahmah, langgeng ila yaumil qiyamah. Mumuy ngeliat mulut ibu-ibu udah pada pengen ngomong, Ustadz udah punya anak apa belum? Pasti. Tuh kan emak-emak kepo semua di sini. Mumuy kira cuma emak-emak di Lampung yang suka kepo. Ternyata di sini juga banyak emak-emak kepo yang make upnya dari jam 6 maghrib tadi. Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang sempurna, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya yang paling agung, amin ya rabbal. Bapak Ibu,
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita berkumpul bermuajahah mendoakan khususnya bagi siswa-siswi atau santri-santri yang telah menghafal Quran, mungkin dari juz 30 sampai seterusnya, atau pelepasan sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, TK dan yang lain sebagainya. Yang paling terpenting kita hanya bisa mendoakan malam ini, mudah-mudahan semuanya bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Sehat Bapak Ibu? Sehat Bapak Ibu? Bapak-bapak sehat Pak? Oi Pak, sehat? Masya Allah Ibu Bapak, Mumuy datang dari Lampung sampai di Kayu Agung. Mumuy pikir acaranya memang di Kayu Agung, ternyata subhanallah, begitu Mumuy masuk ke dalam seolah-olah Mumuy berada di dunia lain, sehingga muncul banyak pertanyaan di pikiran Mumuy. Ada perjanjian apa antara Mumuy dengan masyarakat di sini sehingga Mumuy jauh dari Lampung bisa bertatap muka, dan Mumuy pikir tidak ada kehidupan di sini. Ternyata subhanallah, begitu Mumuy sampai di sini, ini adalah orang-orang ahli surga semua. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir kita di majelis ilmu ini, yakinlah bahwasannya malam ini ribuan malaikat berkumpul, jutaan malaikat berkumpul mendoakan, di mana kita berkumpul dengan para ulama, dengan orang-orang saleh, ahli-ahlinya Allah. Maka yakinlah malam ini yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi banyak kesulitan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Malam ini berada di tempat yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Yakinlah malam ini yang bagi banyak hutang, insya Allah lunas hutangnya. Bayar, jangan cuman amin doang. Betul? Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu Mumuy ucapkan terima kasih Yai. Yai sudah menggendong Mumuy. Alhamdulillah, beliau sebelum Mumuy naik ke panggung sudah request, Dek Ustadz Mumuy, boleh nggak kalau saya gendong Dek Ustadz Mumuy? Mumuy bilang boleh Yai. Dan inilah alhamdulillah, kalau undang penceramahnya kecil semuanya serba mudah, naik panggung digendong. Alhamdulillah. Mungkin kalau orang pertama lihat itu cucunya Mbah Yai yang keberapa. Subhanallah. Bapak Ibu, sebelum jauh Mumuy sampaikan, beliau Yai tadi sudah memberikan 2 PR kepada Mumuy. PR yang pertama, keutamaan orang-orang yang berilmu atau keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang kedua ialah jariah untuk bekal amal kita di dalam kubur atau nanti untuk negeri akhirat. Bapak Ibu, 2 poin ini yang beliau kasih PR buat Mumuy malam ini. Insya Allah mudah-mudahan 2 poin ini selesai sampai jam 3 subuh. Sanggup? Bapak-bapak sanggup jam 3 subuh pulang? Monggo sampai jam 3 subuh Mumuy pulang. Mumuy dapat pesan dari orang tua, anak kecil nggak boleh tidur malam-malam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang ulama, seorang imam, Zainuddin Alibari
sholli ala Muhammad. Makanya kenapa anak-anak di pesantren lebih diutamakan khususnya dalam kitab-kitab kuning selain Al-Quran. Ya Bu, semuanya ini bersumber dari Al-Quran dulu, baru turun ke kitab-kitab. Kalau di kitab untuk tajwid ada yang namanya kitab Tuhfatul Atfal. Kalau di kitab Nahwu Shorof ada yang namanya Amil, ada yang namanya Imriti, ada yang namanya Jurumiyah, ada yang namanya Alfiyah, dan masih banyak lagi susunan kitab-kitab Nahwu Shorof. Belum lagi susunan kitab-kitab tauhid, Aqidatul Awam, dan masih banyak lagi ibu bapak. Mohon maaf Mbak Yai, kalau Mumuy ngisi di pondok pesantren ini, ingat dulu waktu Mumuy masih kecil. Dengerin aja sih Bu. Dulu alhamdulillah Yai, kecil-kecil begini pernah ngerasain tidur di pesantren. Tidur di pesantren, satu kamar 6 orang tidur bareng-bareng. Sebelum tidur garuk-garuk dulu, karena penyakit orang pesantren penyakit gatal. Datang dokter bilang pesantren tempat yang tidak higienis, banyak penyakitnya, penyakit yang menular. Tapi alhamdulillah walaupun pesantren tempatnya tidak higienis, sampai sekarang Mumuy masih hidup. Alhamdulillahirabbil. Makanya kenapa santri sarungan Bu, supaya enak garuk-garuknya. Maka kenapa kiai-kiai sarungan, supaya enak dekat istrinya. Maaf ini ya. Sebetulnya Mumuy jarang sebetulnya pakai sarungan Yai, jarang banget. Cuman karena ini di pesantren pakai sarungan. Alhamdulillah panggungnya agak sedikit pendek. Yang Mumuy khawatirkan kalau pakai sarung begini Yai, panggungnya tinggi, anginnya gede, emak-emak di bawah pada ngintip. Nih Masya Allah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah ya. Maka ayo belajar, wajib, setiap kita wajib menuntut ilmu. Mumuy, apakah yang diwajibkan menuntut ilmu hanya anak-anak? Oh tidak. Menuntut ilmu itu mulai dari di bedong sampai di bedong lagi. Begitu bahasa Nabi Muhammad tuh dalam hadis. Mulai dari lahir, dari buayan sampai kita meninggal dunia, sampai kita masuk ke alam kubur, wajib kaum muslimin dan muslimat menuntut ilmu. Setiap kita wajib. Masya Allah, Pak Polisi ngaji Pak. Insya Allah beliau ngaji karena beliau dekat dengan ulama, amin. Ya, Bapak Kepala Kampung atau Bapak Lurah ada Pak Lurahnya. Pak Kades ada Pak Kades. Oh belum hadir, belum bisa hadir. Subhanallah. Mudah-mudahan para pejabat yang hadir di sini ngaji, insya Allah. Sebab kenapa? Warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta. Nabi Muhammad tidak mewariskan kekayaan. Nabi Muhammad tidak mewariskan tahta. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta yang berlimpah, emas kerajaan. Tapi warisan Nabi Muhammad adalah sabar, ikhlas, qanaah, ilmu. Dan itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka yakinlah orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah. Amin. Bu, anak yang di pesantren, yang ibu-ibu anaknya di pesantren, bapak-bapak anak yang di pesantren, jangan khawatir kalau rezekinya seret. Pasti Allah kasih jalan yang terbaik, rezekinya diberkahi oleh Allah. Kenapa berani mengatakan demikian Bapak Ibu? Nih Mumuy sedikit mau cerita. Halo Bu, memang kalau pengajian sama ibu-ibu
nggak bisa terlalu khusyuk, sebab ibu-ibu pikirannya udah kemana-mana. Apalagi nih ibu-ibu, masya Allah kelihatan wajahnya cantik-cantik, wajah bercahaya semua kalau kena lampu. Kalau nggak kena lampu gelap, yang di belakang nggak kelihatan. Mohon maaf, ibu-ibu ini nggak bisa main-main Pak sama ibu-ibu, karena memang mereka adalah makhluk-makhluk yang ajaib, makhluk-makhluk yang susah ditebak. Ya, ini manusia-manusia hebat ibu-ibu. Kenapa mau katakan perempuan itu manusia hebat? Beliau perempuan, otaknya kalau sudah bekerja dua-duanya kerja. Perempuan itu unik, punya kelebihan tersendiri oleh Allah diberikan. Otak perempuan semuanya aktif kalau lagi ada kerjaan. Makanya kenapa ibu-ibu kalau masak di dapur semuanya kepegang. Tangan kanan goreng tempe, tangan kiri gendong anak, kaki ngepel. Bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Itulah hebatnya perempuan. Tapi kalau laki-laki, kalau udah pegang HP, telinganya jadi budak. Sebab kenapa? Otak laki-laki kalau lagi baca buku, lagi pegang HP, yang kerjanya cuma otak kanan, otak kirinya mati. Begitu, yang ngangguk-ngangguk ngerasa kayaknya. Masya Allah. Makanya insya Allah mudah-mudahan Pak, coba Pak bahagiakan istri kita. Insya Allah Allah bahagiakan hidup para suami. Amin. Amin ya Rabbal. Mui kalau ngobrol sama istri ibu-ibu, mudah-mudahan Mui bagian dari suami yang mencintai istri dunia akhirat. Mui bilang sama istri Mui, doain Baba Uma supaya jadi suami yang mencintai Uma dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Bu, Mumui panggil istri itu Uma, istri Mumui panggil Mumui itu Baba. Karena kita cita-cita pengen punya anak 15. Subhanallah ya Bu. Maka kalau sekarang masih proses Bu, masih proses. Minta doanya supaya rumah tangga Mumu ini berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Mumu ini pengen nyenengin istri dulu, baru nanti fokus ke anak ya Bu ya. Sesibuk apapun Mumu Ibu pengajian, malam ini Mumu pengajian di sini, besok Mumu ke Waikanan minta doanya sehat ya Bu ya. Tapi tetap sebulan sekali bikin jadwal supaya jalan-jalan berdua sama istri. Alhamdulillah Pak, istri Mumu yang bawa mobil, Mumu yang naik di sebelahnya. Mampir di Indomaret, di Alfamaret ada tukang parkir nanya, Bu, anaknya berapa tahun? Karena istri Mumui lebih tinggi dari Mumui, minta doanya ya. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib setiap kaum muslimin dan muslimat menuntut ilmu, baik ilmu Quran, ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu urusan tasawuf. Maka kita semuanya perlu mengkaji, maka kita semuanya perlu menuntut ilmu untuk masuk ke ranah-ranah demikian. Maka ayo datang ke para ulama, hadir ke pondok pesantren, supaya kita semuanya diberkahi oleh Allah hidup dengan menuntut ilmu. Amin ya Rabbal. Pertama kata Zainuddin Al-Libarri, ta'allaman ilman yusahihu ta'atan, supaya benar salatnya, supaya benar syariatnya. Yang kedua wa aqidatan, supaya benar keyakinannya, supaya teguh ketauhidannya kepada Allah Subhanahu. Mohon maaf, pesantren bukan cuma sekedar mengajarkan Quran, tapi pesantren menguatkan akidah, mengukuhkan akidah, dimulai dari hafal
ibu hayat sama muridan aliman samian mutakaliman. Alhamdulillahirabbil. Memang bener Mumuy dapat tadi selentingan, dapat berita Ustadz Mumuy ceramah di pondok pesantren Darul Quran, masyarakatnya masyarakat orang-orang pinter semua ya, orang-orangnya udah soleh-solehah semua. Masya Allah, saking soleh-solehahnya masyarakat di sini sholat duhanya siang malam. Masya Allah, bahkan we denger nih rata-rata nih penghafal Quran semua. Alhamdulillah. Bu hafal Quran, hafal. Alhamdulillah Ustaz. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Mohon maaf, Mumuy dulu 2016 ngisi di Senayan SCTP. Kebetulan waktu itu di bulan suci Ramadan, yang undang Mumuy orang Cina kaya, setiap setahun sekali di bulan Ramadan santunan anak yatim minimal 1000 anak yatim minimal. Ini orang non muslim santunin anak yatim. Mumuy heran, mereka bukan orang Islam, tapi yang mereka amalkan rata-rata yang dikaji di dalam itu. Subhanallah Bapak Ibu, orang Cina non muslim setiap setahun sekali di bulan Ramadan santunan anak yatim nggak cuman 3, nggak cuman 10, tapi 1000 anak yatim. Di tengah-tengah Mumuy hadir di 1000 anak yatim, ada anak yatim Pak Yai, Mbak Yai, usianya 7 tahun, hafal Quran 30 juz. Bahkan kalau dibaca ayat secara akad, dia bisa nyambung. Baca ayat ini dia sambung, baca ayat ini dia sambung. Subhanallah, umur 7 tahun. Kalau di sini umur 70 tahun, kira-kira sudah berapa juz? Kalau itu anak yatim usia 7 tahun hafal 30 juz. Kalau di Lampung usia 70 tahun juz 30 nggak hafal-hafal. Itu di Lampung. Nggak tahu kalau di sini. Di Lampung, kabarnya di Lampung juga pindahan dari sini juga. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan we dapat berita ibu bapak di sini insya Allah paham semua dengan Al-Quran. Ibu-ibu pada kepo semua. Ada bisikan cinta ibu-ibu. Ya, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, Mumuy pengen tahu karena Mumuy ngeliat di wajah-wajah Quran semua. Ibu-ibu nanti Mumuy bacain ayatnya, ibu-ibu sambung boleh? Boleh? Siap Bu? Nanti habis ibu-ibu bapak-bapak persiapkan Pak. Mumuy bacain ayatnya ibu-ibu, nanti ibu-ibu yang sambung ya. Sanggup? Oke, bismillah. Yuk bismillah, ibu-ibu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengerin dulu Bu. Nanti ibu sambung, oke? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Terusin Bu. Sadaqallah. Terusin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ayo Bu. Alhamdulillah santri jawab. Ibu-ibu cuman bisa kayak ikan emas kekurangan air. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu rata-rata gak kejawab. Siap-siap Pak. Ayo, jangan cuma ngerokok doang Pak. Siap-siap.
maaf. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap. Inna a'tayna. Ibu-ibu pada demo Pak. Terusin Pak. Inna a'tayna kan fasalli li rabb. Terusin Pak. Tepuk tangan buat bapak-bapak Bu. Subhanallah. Bapak-bapak hebat daripada ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, mari belajar, pahami akidah, jangan main-main. Sekarang akidah kita digerogoti oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, baik di dalam maupun di luar. Dan yang paling utama, akidah kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan yang paling perlu kita pegang adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang perlu dipegang. Mohon maaf, kita orang tua kita, salafus saleh kita, mereka tidak sembarangan pegang ini syariat, pegang ini yang namanya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Subhanallah Bapak Ibu. Satu kali ada tamu datang ke rumah Mumui. Begitu datang ke rumah Mumui, ada yang tanya, Ustadz ini sebetulnya ahlus sunnah wal jamaah atau yang lainnya? Mui bilang, kenapa Pak? Kok di rumahnya nggak ada tulisan Nahdlatul Ulama? Mui bilang, kalau Bapak mau belah dada saya, tertulis di sini Nahdlatul Ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Karena bapak saya juga tahlil, bapak saya juga ziarah, bapak saya juga memperingati Maulid Nabi, bapak saya juga pecinta para wali-wali ya Allah. Masya Allah Bapak Ibu, ini perlu dipegang. Mohon maaf, nggak sedikit anak-anak kita yang memang hanya mengandalkan sekolah, hanya mengandalkan pendidikan formal yang tidak ada dasar di bawah, pulang dari luar negeri, pulang dari Madinah, dari Mekah, dari Kairo, dari Mesir, yang tadi tidak ada dasar, hanya menampakkan kekerenan kuliah di luar negeri, pulang tidak mengerti itu apa Maulid Nabi, itu apa ziarah, itu yang namanya tahlil, apa itu kekasih Allah. Pulang tidak mengerti, mereka tahunya adalah haram, 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 bid'ah, bid'ah, bid'ah. Na'udzubillahi min. Maaf, ini maaf, mohon maaf. Kalau ngaji jangan sepotong-sepotong bro. Kalau ngaji jangan sepotong-sepotong besti. Ngaji yang benar, ngaji yang betul-betul sampai tuntas. Jangan cuma ngapal satu ayat, pinter dalilin orang. Nauzubillahimin. Makanya Mumui ceramah di panggung ini sebetulnya Mumui nggak enak. Kenapa nggak enak? Ini semua yang di hadapan Mumui orang tua semua, sedangkan yang ceramah yang kecil. Nggak sopan anak kecil nasihatin orang tua. Tapi alhamdulillah, ini buat motivasi anak-anak, bahwasannya pahamilah kalian semua, wahai para santri, Mumui yakin akan menjadi generasi emas ke depan. Amin. Amin ya Rabbal. Jangan kecil hati jadi santri. Walaupun santri memang nggak kayak anak-anak di luar. Memang santri itu keadaannya serba susah. Susah. Nunggu kiriman dari orang tua nggak nyampe-nyampe. Maaf, mas-mas santri, mbak-mbak santri, yang namanya makan nasi kering, kenyang Mumui di pesantren. Nasi kering
pernah jam 1 malam lapar, duit nggak ada, kumpul bertiga sama temen nyari nasi kering. Alhamdulillah berkah Mumui di pesantren, sampai Mumui ke Indosiar, sampai dapat juara 1. Itu salah satunya berkah tidur di pesantren, makan nasi kering, garuk-garuk di pesantren, cuman tidur doang yai. Kalau soal ngaji itu mah doa dari guru. Mui bilang gak ada santri yang hebat tanpa doa guru, gak ada santri yang keren kalau gak ada mahabbah kepada guru. Kalian kitab 1 lemari, kalian kitab 3 lemari, tapi kalau kalian tidak mahabbah kepada guru, tidak mencintai guru, tidak takziman kepada guru, mengorek-ngorek masalah guru, mencari-cari keburukan guru, Mui pastikan hidup kalian tidak akan pernah sukses dunia akhirat. Coba kalau mau. Mohon maaf. Kalau ngomongin ngaji, orang pinter baca Quran, orang nggak mondok juga bisa baca Quran. Enggak mondok baca kitab bisa baca kitab, tapi mohon maaf berkahnya yang susah. Sanad ilmunya nyampe nggak ke Nabi Muhammad. Itu yang perlu kita pelajari Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, singkat aja karena terlalu larut malam. Ilmu yang dipelajari di pesantren salah satunya adalah ilmu urusan hati, sebab hati-hati dengan hati, terkadang hati sering tersakiti. Betul? Maka dengan mainan hati, di hati inilah sarang-sarang penyakit, sombong, ria, pamer, dan yang lain sebagainya. Hati urusannya. Maka ilmulah yang menjadi penerang dalam hati, menjadi cahaya dalam hati. Maka Bapak Ibu, PR yang kedua yang diberikan dari beliau adalah idza matabnu adam iqta'il amal. Idza matabnu adam, terputus semua amalan-amalan anak-anak cucu Adam, illa min salas, kecuali yang 3 tadi, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kita semua bakal mati. Maka ayo ibu bapak persiapkan kematian kita dengan amalan-amalan soleh. Hei orang kaya, orang kaya amalannya ada di sedekah. Orang kaya jangan terlalu hanya mengandalkan amalan Quran, tapi sama fakir miskin pelit, sama pesantren gak diperhatikan, sama anak-anak yatim gak diperhatikan. Amalan orang kaya selain tidak meninggalkan sholat wajib, tidak meninggalkan yang wajib, orang kaya amalannya ada di sedekah. Betul? Terus Ustaz yang sedekah harus orang kaya? Oh nggak usah orang kaya doang, enggak orang kaya doang, orang miskin juga bisa sedekah. Justru kadang-kadang di masyarakat yang paling gede sedekahnya justru kadang bukan orang kaya, tapi orang orang kayanya pelit 17 setan. Nauzubillahimin. Yuk kita baca sholawat sekaligus infak sedekah. Mumpung bahas sedekah, bareng-bareng kita baca sholawat. Panitia sudah siap belum? Panitia udah siap belum? Yuk sorbannya kelilingin yuk. Bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yuk diiringi hadrah ya Nabi salam. Alaika ya Habib. Salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika
Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebagian dari sedekah harta dari harta-harta kita semua menjadi catatan amal pahala bagi kita, khususnya untuk keluarga kita. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang berkah, soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, persiapkan kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sehebat apapun Fir'aun, mati dia sebagai seorang raja. Sehebat sekaya apapun Qarun, mati dia. Sehebat apapun Abu Jahal, Abu Lahab, saat itu di kota Mekah, seorang kafir Quraisy, mati dia Bapak Ibu. Dan kita semuanya bakal mengalami kematian, baik perempuan maupun laki-laki. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan baik, membawa amal yang soleh dan solehah. Dan memohon titip sebelum kita keluar dari ini pesantren, sebelum kita beranjak pulang dari ini pesantren, mari bawa anak-anak kita ke pesantren, giring anak-anak kita ke pesantren, bimbing anak-anak kita ke pesantren. Mari Bapak Ibu, amanah yang paling terbesar dari Allah, dari orang tua adalah anak. Sebab anak tidak pernah meminta kepada Allah dilahirkan dari rahim ibu-ibu, tidak minta dilahirkan dari keluarga seperti kita bapak-bapak. Mereka tidak mengerti apa-apa. Sebab kenapa? Setiap anak yang lahir ke alam dunia semuanya dalam keadaan suci. Baik atau buruknya anak tergantung orang tuanya. Maka meminta wahai para orang tua yang anaknya di pesantren, orang tua dengan gurunya harus sinkron, orang tua dengan gurunya harus bekerja sama. Jangan sampai orang gurunya mengajarkan tapi orang tuanya malah menyesatkan. Nauzubillahimin dalik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu begitu larut malam, mohon maaf apabila penyampaian MUI masih banyak khilaf dan salah. Sebetulnya ingin sekali panjang lebar MUI sampaikan karena waktu sudah larut malam, dan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minta doanya perjalanan MUI supaya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sampai kepada tujuan nantinya, amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Buah jeruk, buah delima, buah pepaya, buah salak, itulah nama buah-buahan.
Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah, kepada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.